Oke, kembali ke channel Andri Motor Group nih. Nah, jadinya hari ini kita ngebahas Mercy nih Mas ya. Jadi kita mau ngebahas Mercy. Ini varian terbaru dari C-Class Mas. Jadi kode bodinya ini adalah W206. W206 ini mulai masuk ke Indonesia itu mulai dari tahun 2022 sampai sekarang. Nah, kita pernah ngebahas Mercy juga Mas, C-Class, cuman punya Stanley. Ya, itu W204, yaitu 2 generasi sebelum ini. Itu karena tahun 2011 kalau nggak salah. Nah, kalau W205 kita belum pernah ya Mas yang ngebahas ya. Jadi W204 langsung ke W206. Nah, perubahannya apa aja nih dari W205 sampai W206? Kalau gue bilang sih ini berubahnya banyak banget sih Mas ya. Dari tampilan depan, belakang, sampai interior, menurut gue interior sih paling keren sih Mas ya. Dari bagian interior itu yang paling berubah dari W205 ke W206. Cuma kita bahas dari bagian eksteriornya dulu. Oke, untuk dari bagian lampu nih, dibandingkan C-Class dengan sebelumnya, ini modelnya kayak lebih kecil aja sih Mas. Cuman nggak sekecil dia A-Class. A-Class tuh kayak lebih pipih ya Mas ya. Cuman ini masih agak ngebulet. Terus di sini juga ada tulisannya LED High Performance. Nah, ini kalau malam sih gue belum tes Mas ya lampunya, karena gue pernah pakai mobil ini cuma siang-siang doang. Gitu. Jadi kalau malam gue belum pernah tes mobilnya ini seterang apa. Gitu. Nah, yang kita punya ini tuh C300 Mas. Jadi di W206 itu ada 2 varian yang masuk ke Indonesia secara resmi ya. Itu ada C200 dan C300. Nah, kalau C200 itu mesinnya itu 1500 cc turbo. Sedangkan yang C300 ini mesinnya itu 2000 cc turbo mild hybrid. Nah, jadi ini mild hybrid tuh sebutannya buat Mercedes lah. Jadi beda sih Mas, kayak hybridnya sama kayak yang Lexus itu beda menurut gue ya. Kalau misalkan mobil ini kalau nggak salah tuh kalau jalan pelan doang tuh dia baru pakai hybridnya deh. Sama dia kalau starter itu suaranya tuh halus banget Mas, karena mild hybridnya ini. Gitu. Terus kita lihat dari bagian apa dulu Mas? Mau interior atau mesin enak Mas? Mesin dulu coba. Mesin ya? Kita lihat bagian mesin dulu deh. Dari bagian depan ke belakang baru dalam aja ya. Oke. Nah, kita lihat mesin mobil C300 ini nih. Oke. Mesinnya masih bersih banget Mas ya. Nah, jadi mesinnya ini karena mild hybrid, jadi ini bertenaga tanpa hybridnya Mas kita bicara ya. Itu horsepower-nya tuh di 258 horsepower dan torsinya itu 400 Nm. Nah, karena ini mild hybrid, dia ada tambahan sekitar 20 horsepower. Jadi kurang lebih tuh 278 kalau misalkan kalian pakai mild hybrid. Dan setahu gue kalau yang 20 horsepower itu pas akselerasi deh Mas, kalau gue baca-baca ya. Jadi dia nambah 20 HP pas akselerasi awal. Jadi lumayan kencang lah. Tadi kita udah coba tes untuk sport mode-nya Mas ya. Tapi ini suaranya kayaknya dari speaker deh Mas ya. Jadi makanya gue ngerasa kok, tadi pas gue coba di Sport Plus, itu kok suara knalpotnya kayak kenceng. Ternyata dari speakernya. Ntar kita tes ya. Gitu. Dan mobil ini menurut gue untuk konsumsi BBM tadi kita coba ya Mas ya. Kita coba itu kurang lebih dari showroom ke lokasi syuting ini sih dengan kondisi lumayan macet lah ya. Itu 1:10. Ya, cuma kalau di tol sih harusnya bisa lebih ya. 1:10 buat mild hybrid kayaknya dibilang irit juga nggak bisa Mas ya. Boros juga nggak juga sih, karena Mercy ini lumayan boros juga Mas ya. Kayak A45 aja ya, mungkin karena 45 Mas ya. Itu cc-nya sama-sama 2000. Itu kurang lebih dapat 1:5, 1:6. Dan seirit-iritnya setahu gue masih di bawah 1:10. Gitu. Ini mungkin harusnya kalau misalkan kondisi lancar jalanan ya. Ini 1:12, 1:13 mungkin masih bisa. Gitu. Oke. Kita bahas kemana nih Mas? Bagian belakang. Oke. Kita bahas ke bagian belakang dulu nih. Nah, bagian belakang kalau kalian bisa lihat stop lamp nih Mas ya. Ini mirip banget sama S-Class terbaru di kode bodi yang W223. Kalau di showroom kan kita punyanya W222. Ini mirip banget sama 223. Kalau bisa lihat dari lampu belakangnya tuh bener-bener ini kayak mininya S-Class gitu loh Mas. Ya, untuk dari fiturnya juga head unit dan juga speedometer tuh sama kayak S-Class. Gitu. Nah, terus juga untuk bagasinya tadi gue baca-baca ini lebih kecil 5 liter dibandingkan W205. Gitu, lebih kecil karena ini lebih tinggi aja sih Mas dibandingkan dengan W205 gitu. Terus di sini juga dia ada tombol, 2 buah tombol kiri kanan itu buat ngelipat jok bagian belakang. Jadi kalau kalian mau bawa barang banyak, itu tinggal pencet dari sini aja. Itu bisa langsung ngelipat untuk jok bagian belakangnya. Gitu. Oke, kita lanjut ke bagian interior. Oke, kita sekarang lanjut ke bagian interiornya. Kita nyalain Mas mobilnya ya. Nah, ini aksennya tuh suaranya halus kan Mas? Iya halus. Getaran di dalam tuh hampir nggak ada loh.
Karena dia pakai mild hybrid itu tuh. Biasanya kalau mobil kan setengahnya getar itu ada ya. Ini bener-bener nggak ada kerasa getaran sama sekali. Jadi mobil ini tuh enak banget. Ini mau ditutup atau buka aja mas? Tutup ya? Oke. Jadi kalau dari bagian depan, gue mau jelasin dikit dulu. Yang paling gue suka sebenarnya dari speedometernya mas. Ya ini kalau tampilan yang biasa aja. Nah cuman kalau kita rubah ke sport untuk tampilannya, kita lihat. Tuh. Ini juga berubah backgroundnya agak merah ya. Terus ini kesannya kayak gila sporty abis ya. Di sini bisa kelihatan untuk Newton meternya bisa sampai 400 dan ini KW. Dia powernya nggak pakai horsepower sebagai KW ini mentoknya di 210 gitu. Terus di sini juga ada G-force-nya, tau kan mas G-force? Jadi kalau misalkan kita ngebut, narik ke belakang dia, titiknya itu berubah ke belakang. Kalau kita rem mendadak, titik tengahnya ini pindah ke bagian depan. Gitu. Terus juga di sini kelihatan untuk temperaturnya gitu. Jadi ini jauh lebih canggih sih dibandingkan dari W205. Karena di W205 pun banyak melakukan facelift mas. Karena di W205 yang pertama itu setahu gue speedometer belum digital. Terus mulai dari tahun 2019 kalau nggak salah atau 18 akhir dia udah mulai digital. Nah, cuman bentuknya nggak kayak gini sih, gitu. Nih, terus juga head unitnya. Ini gede banget ya mas ya? Gede banget. Kita bisa lihat ini head unit gede banget. Ini benar-benar plek-plekan kayak S-Class mas. Head unit, speedometer, setir. Itu benar-benar plek-plekan. Nah, terus yang gue suka mobil ini sudah support Apple CarPlay, bisa wireless. Ya, di sini bisa wireless. Cuman tadi gue disconnectin HP gue mas. Ini bisa wireless maupun wired juga bisa untuk colok di bagian sini. Nah, pakainya Type C di bagian sini. Gitu. Terus sama seperti S-Class mas ya waktu itu. Bentar, ini agak kelok. Kayak S-Class waktu itu dia juga bisa kok S-Class A-Class. A-Class yang W177 itu dia bisa ngelihat untuk infonya di sini nih. Nah, kayak consumption, terus vehicle. Ini kalau kita akselerasi sama ngerem tuh ada di sini. Ini juga ada sudut kemiringan nih mas. Karena kita parkirnya kan agak agak turunan. Jadi dia minus 3% dan plus 1%, berarti ini mobilnya agak ke kanan naik dikit, gitu. Nah, terus di sini ada bagian engine-nya. Nah, tadi yang gue bilang ini sama kayak di speedometer sih mas. Jadi kelihatan bagian torsinya, bagian powernya, sama di sini ada boost pressure-nya. Ini ada temperatur untuk mesin, ada buat transmisi juga, itu lengkap di bagian sininya, gitu. Jadi mobil ini sih udah benar-benar lengkap banget. Terus tadi juga kita pas jalan tuh bannya sebenarnya kempes dikit mas ya, pas kita lagi syuting, cuman dia cuma berkurang bedanya 5 PSI doang mas. Beda 5 PSI aja dia udah keluar untuk ininya, suruh pompa. Jadi abis ini kita baru mau pompa mas ya. Gitu. Terus head unitnya apalagi sih? Banyak sih mas, kayak misalkan di sini comfort, ini buat ambient light-nya di bagian sini. Nah, ambient light-nya beda sama yang A-Class nih mas, sekarang dia warna-warnanya nih. Mana kalau kita lihat? Multicolor. Nah, di sini warnanya tuh. Di sini kalau monokrom itu buat yang single color aja. Tinggal digeser-geser, ya, berubah ya mas ya warnanya. Ini untuk multicolor, brightness-nya juga bisa kita atur. Terus ada efek-efeknya juga. Ini banyak banget sih menurut gue, canggih banget. Terus juga displaynya tuh enak banget nih. Kalau kalian pakai Apple CarPlay kan dia disupport untuk Google Maps ya, maupun Waze. Jadi kalian tuh ngeliatnya udah enak banget. Iya, enak banget. Terus juga kalau misalkan kalian pengen, gue pengen di sini untuk Apple CarPlay di bagian Spotify misalkan. Di sini kita bisa rubah untuk bagian Maps-nya, navigasi. Tuh. Jadi benar-benar full begini. Tapi tetap ada kilometernya, bensinnya semua masih lengkap. Jadi displaynya full untuk bagian Maps. Jadi ini canggih banget mas ya, mobil ini. Udah nggak perlu lah, orang biasa kan pakai phone holder di sini, itu udah nggak perlu lagi. Connect Apple CarPlay ataupun Android Auto, udah Maps di sini, dengerin lagu di sini. Gitu. Nah, terus kita bicara di bagian sunroof ya mas. Jadi mobil ini tuh sunroof plus panoramic roof. Gitu. Dan kerennya, mobil ini tuh udah kayak touchscreen gitu mas. Kelihatan mas tombolnya di sini. Nah, ini buat buka sunroofnya, kita tinggal slide ke belakang aja. Set. Nah, tuh. Jadi touchscreen. Terus kayak ini juga nih mas. Tadi mas cobain bagian joknya ya. Joknya kalau yang Mercy lama tuh dia kayak gerak ya bagian ini. Sekarang tuh dia udah nggak gerak. Kita kayak sentuh dikit tuh, dia udah gerak. Jadi dia sentuh dikit aja. Itu dia udah gerak tuh. Nah, terus tutup sunroof juga tinggal slide, set. Nah, beres. Jadi ini kebanyakan sih udah touchscreen gitu lah mas. Kayak bagian contoh bagian audio juga tinggal digeser gini nih. Ini kalau misalkan ada audionya, ini karena kita nggak play apa-apa jadi nggak bisa nih. Tinggal di slide aja tuh udah beres. Gitu. Terus di sini juga nih, gue belum coba nih mas. Di sini ada car wash mode. Nah, gue nggak tahu nih car wash mode tuh buat apa nih. Mungkin biasa ya mas ya, kalau misalkan ini kan biasa wipernya tuh otomatis kalau kena air. Karena biasa kalau kita pakai yang
cuci robotik tuh kena air kadang wiper tuh gerak. Oh iya benar. Ya kan ya. Jadi ini mungkin biar wipernya tuh nggak gerak mas. Oke. Gitu tuh. Window R. Oh mungkin kalau misalnya ini kayak window and roof close. Mungkin kalau kalian lupa tutup atau kurang kencang gitu kan tutup sunroofnya dia auto. Gitu. Jadi mobil ini nggak akan kemasukan air. Gitu. Terus kita lihat lagi dari bagian sini bener banyak banget sih mas. Banyak banget ya. Media, info, comfort, setting. Oh dari mode berkendara. Oke. Kalau di W205 itu dia biasa masih ada apanya tuh mas ya? Bukan keypad siapa sih yang buat gerak-gerakin itu kayak BMW gitu mas ya? Trackpadnya gitu. Kalau W205 tuh masih di sini untuk gerak-gerakinnya, terus kayak mode-mode berkendara itu rubahnya di bagian sini. Nah, sedangkan kalau misalkan di W206 ini tinggal pencet di bagian sini dan displaynya keren banget ya. Ini ada bagian eco, comfort, sport, sport plus dan individual yang pernah kita jelasin di Mercy A-Class yang kita bisa setting. Mana? Oke, ini demo dari mode drive-nya, terus steering-nya sampai ESP-nya. Oh, sampai ada sound-nya ternyata mas. Sound-nya juga. Sound-nya, oke. Mungkin tadi karena kalau sound apa? Tadi kan saya pakai Sport Plus ya, suaranya lumayan kencang. Iya, berarti dari speaker. Iya, dari speaker. Jadi ini udah mirip-mirip mobil EV kayak Ioniq 5N tuh. Itu setahu gue ada speakernya mas, buat ngebuat akselerasi. Ini juga dibantu dengan speakernya. Gitu. Mungkin ntar yang lain-lainnya kita jelasin sambil jalan, kita bahas di kursi bagian belakang dulu mas. Oke, sekarang kita bahas untuk bagian kursi belakangnya nih mas. Tutup aja pintunya mas ya. Nah, jadi yang paling gue suka adalah kaki kalian tuh lega kalau duduk di W206 ini. Karena kursi bagian depan, driver maupun passenger depan, itu dia agak cembung ke dalam, cembung ke depan gini mas. Ya, mirip kayak A-Class yang W177 kita pernah bahas. Jadi kaki kalian tuh enak, nggak mentok gitu. Ini salah satu ide menurut gue keren juga di Mercy mas ya. Karena kebanyakan mau beli Eropa mungkin kayak BMW kita bisa bilang itu kebanyakan masih rata begini nih. Nah itu yang bikin makan space. Gitu. Karena ya joknya sih walaupun ini agak cembung ke depan gini masih kelihatan tebel banget mas ya. Iya masih kelihatan tebel. Masih oke banget gitu. Terus ini ada handrestnya kayak gini. Udah ada 2 buah cup holder. Cuman sayangnya di mobil ini, setahu gue di W205 tuh di belakang ada USB sama buat yang apa tuh mas? Buat casan mobil tuh bisa bilangnya. Yang casan 12 volt. Iya, yang casan 12 volt itu ada. Nah, cuman di W206 ini tuh bener nggak ada. Kosong ya? Tuh, bener kosong. Mungkin ya karena mobil ini tuh CKD sekarang. Kalau di CBU mungkin harusnya ada mas. Oh iya. Ya karena harusnya di sini tuh ada slotnya nih. Karena nggak mungkin ini bisa naruh barang juga, naruh barang apa sekecil ini mas ya. Harusnya mungkin kalau di CBU itu dapat. Nah mungkin kalau di bawah sini bisa buat naruh barang. Gitu. Untuk bagian belakang gitu aja sih. Sini ada panoramic roof-nya. Di sini ada lampu bacanya kiri kanan. Udah gitu aja. Sesimpel ini karena ini C-Class. Ini ada tirainya juga ya? Ada tirainya. Tirainya ditarik. Nah ini mesti tirai manual sih mas. Tirai manual, cuman kayaknya kalau buat panas sih nggak ngaruh-ngaruh banget. Ngaruhnya lebih ke arah privacy sih mas. Cuman kaca film ini udah lumayan gelap ya mas ya? Ini udah lumayan gelap. Udah lumayan gelap, jadi kayak tirai ini sih nggak perlu dipakai juga. Gitu. Terus di belakang setahu gue juga ada tirainya deh. Ntar coba kita cari tombolnya di depan nih mas. Oke, sekarang kita test drive aja mobilnya. Oke, sekarang kita test drive mobilnya dulu nih mas. Kita rasain mobilnya sambil kita reset. Kita pakai mode eco aja kali mas ya. Biar makin irit. Sekarang kita reset dulu. Kira-kira dapat 1 banding berapa untuk mobil ini. Oke, kita ngebahas tadi gue bilang untuk audionya nih mas. Tapi kita nggak bisa ngetes lama-lama karena takut kena copyright ya mas ya. Nah, jadi untuk audionya tadi gue bilang ini volume tuh dia kayak touchscreen aja. Tuh. Geser-geser aja. Nah, tuh mobil ini sih udah serba touchscreen sih mas ya. Serba touchscreen. Kayak dari tadi gue bilang untuk joknya, untuk volumenya, untuk buka sunroofnya. Ini setir juga full touchscreen ya bang? Ini juga touchscreen ya. Touchscreen semua, cuman kelihatannya emang kayak tombol aja sih. Gitu, paling ini touchscreen semua. Gitu. Nah, terus untuk kilometer mobil kita belum bilang mas ya. Jadi karena mobil ini 2023, kilometer tuh masih kecil banget nih. Kilometer ini baru menyentuh angka 5.900. Jadi mobil ini bener-bener like new, bener-bener kayak baru. Ini harganya itu setahu gue ya mas ya di tahun 2023. Ini kurang lebih harganya di 1,2 sekian. Dan harganya ini yang gue jual di angka 900-an aja. 900-an? Ya, beda sekitar 300 juta menurut gue oke dah. Kilometer mobil ini cuma 5.000. Ya. Dan setahu gue kalau Mercy itu dia free warranty itu 3 tahun. Nah, jadi mobil ini tuh tahun 2023, cuman pemakaiannya itu 2024. Nah, kalau warranty itu hitungannya dari kita belinya, Mas. Bukan nicknya. Jadi ini nick 23, pemakaian 24, berarti garansinya 3 tahun sampai 2027. Jadi kalian mau ganti oli, ganti apapun itu, kalau spare part kalau nggak salah itu 5 tahun ya, kalau nggak salah Mas ya. Kalau BMW sih dulu gitu ya, BMW itu
Kalau dulu malahan kebalikannya. Oli 5 tahun. Oli kayak lain-lain lah, filter oli yang ringan-ringan itu 5 tahun. Tapi kalau untuk spare part dia 3 tahun. Kalau nggak salah ini Mercy tuh kebalikannya dari BMW deh. Kalau nggak salah yang sekarang ya. Karena terakhir dulu yang gue beli C-Class itu, dia kasih warranty 3 tahun. Plus kalau misalkan kalian lagi nggak bisa keluar untuk servis, itu mobilnya bisa dijemput pakai towing, Mas. Nah, cuman kalau sekarang nggak tahu ya, karena peraturannya tuh sekarang banyak yang berubah-berubah untuk masalah servis ya, Mas. Gitu. Atau mungkin nggak semua tipe Mercy bisa di pick up. Gitu. Karena tuh gue tuh ngambil W205 yang C43. Nah, itu bisa tuh. Gue 2 kali servis, itu 2 kali dijemput pakai towing. Dan udahannya dikirim lagi pakai towing, Mas. Jadi bener-bener kalian standby di rumah, udah mobil kalian dijemput, tinggal dibawa ke bengkel. Gitu. Nah, terus untuk Mercy ini kalau menurut gue ya, Mas, pribadi ya, kalau kalian cari kenyamanan, elegan, itu lebih pilih Mercy kalau gue. Ya, cuman kalau kalian sukanya yang sporty gitu ya, terus lebih ke anak muda gitu ya, itu BMW. Ya, jadi kayak Mercy punya marka tersendiri dan BMW punya marka tersendiri. Nah, ini yang tadi gue bilang nih, Mas, ini bannya kempes dikit aja. Tuh cuma beda 5-10 kPa doang, dia udah nyala indikatornya. Jadi ntar kita sekalian pompa bannya dulu. Tinggal kita reset aja sih di sini gampang. Nah, di bagian servis dia kelihatan nih, Mas. Bannya warna merah. Yang lainnya tuh kuning. Kita tinggal pencet sekali, tire pressure. Kita pilih yes. Nah, dia udah ke reset. Gitu. Tadi Paul gue liat sih nggak kempes-kempes banget, Mas. Karena mungkin Mercy tuh lumayan sensitif untuk di bagian sensor-sensornya. Terutama di sensor bannya. Gitu. Nah, terus kita pakai lagi speedometer yang sport nih, gue suka banget nih. Speedometer yang sport. Nah, kita coba tes tarik tar, Mas. Boleh. Ini kalau kita tes tarik coba di Eco ya, mungkin suaranya nggak kedengaran nih. Karena ada motor nih. Oke, kita tarik dikit ya. Suaranya mungkin nggak begitu kencang, Mas ya. Cuman di Eco menurut gua tarikannya lumayan juga, Mas ya. Tarikannya lumayan di Eco. Cuma kalau misalkan tadi di Sport Plus mungkin emang lebih responsif dan suaranya tuh lebih kencang sedikit. Kita coba ganti di sini untuk mode Sport Plus ya. Nggak tahu ya kedengaran nggak, Mas? Video harus kedengaran kali, Mas. Oke, kita mulai dari gigi 1, gas. Lumayan loh, Mas ya. Kenceng loh mobilnya loh. C300 tuh kenceng dengan cc-nya 2000 cc, mild hybrid. Menurut gue sih ini enak banget ya. Jadi kalau di luar negeri itu kebanyakan sih orang pakai 6363 gitu, Mas ya. Dibandingkan kayak C300, C200. Karena yang pernah gue bilang kayak di Malaysia gitu, orang kebanyakan tuh ngambil trim terendah, kalau nggak trim tertinggi sekalian. Kalau di Indonesia itu cuma 2 varian, C200 dan C300. Dan setahu gue kalau C200 itu belum ada sunroofnya deh. Karena dari zaman dulu tuh C200 belum ada sunroof. Kalau di W205 ya, itu di C250 dia baru ada sunroofnya. Gitu. Dan kadang ada yang salah berspekulasi kalau misalkan C300 itu 3000 cc, Mas. Karena 300-nya. 300-nya, padahal enggak gitu. Mungkin kalau misalkan kayak di seri-seri yang dulu ya, Mas, kayak E63 6300 cc, bener. Kalau misalkan yang sekarang kayak 63, C63 itu cc-nya tuh 4000. Gitu. Kayak dulu kalau nggak salah kayak misalkan C200 ya bener, mesinnya 2000 cc. C250 2500 cc itu kalau nggak salah di W204 deh. Kalau W205 tuh udah 2000 rata-rata. Gitu. Terus kita bahas kenyamanan, Mas ya. Kalau kenyamanan jujur ya tadi gue bilang kalau misalkan kalian pilih kenyamanan, elegan, ya udah pasti Mercy. Benar. Dan ini suspensi jujur gue ngerasain ini enak banget. Enak banget ini. Mobilnya kedap, suspensinya enak, interiornya tuh mewah banget. Gue paling demen nih setirnya sekarang, gila keren banget sih. Setirnya keren banget. Bentuknya keren banget nih dari sini nih, kayak ada kisi-kisi bolongnya. Jadi tombolnya di bagian sini. Ini logonya juga udah black chrome, Mas. Biasanya kalau misalkan mau mobil gitu kan rata-rata pakai chrome biasa. Kalau menurut gue secara pribadi ya, chrome biasa itu kelihatannya agak murahan. Ya kalau black chrome tuh keren. Lebih mahal. Dan sebenarnya gue lebih suka jujur warna kayak gini, Mas. Silver cuman bukan chrome. Kayak brush gitu. Nah, kayak brush gini. Ini kesannya juga kayak lebih mewah, lebih elegan. Gitu. Terus ini AC-nya juga dari zaman dulu khasnya ya. Mercy itu bentuknya bulat kayak turbin begini. Tinggal diputar untuk matiinnya. Gitu. Dan kalau misalkan kalian mau ketangin AC, dia sampai bunyi cetak nih. Nah, kiri kanannya juga. Nah, satisfying banget. Cetak semuanya. Gitu. Nah, terus tadi kita bahas lagi bagian apa nih? Ini tadi ada 3 pilihan sih, Mas, kalau untuk speedometernya. Cuman yang ini gue kurang suka, nggak tahu kenapa itu. Angkanya kayak kurang jelas. Ya, jadi kalau misalkan kalian 20 nih, kita lebih pelan, ntar angka 40-nya tuh hilang. Ntar lama-lama redup. Nah, redup kan, Mas? Nah, ntar kalau kita ngebut nih,
40-nya kerang, 60-nya baru kelihatan. Kalau gue jujur kurang suka, kayak terlalu simpel gitu ya. Terlalu simpel. Ya, kalau anak muda mungkin lebih demennya kayak sport gitu, kesana mewah gitu, keren ya, apalagi foto-foto begini kan ya, keren masalah untuk speedometernya gitu. Dan mobil ini juga sudah adaptive cruise control di bagian sini. Ini tombolnya banyak banget di bagian sini. Terus di sini untuk memory seatnya ada 3 buah memory seat gitu. Terus untuk bagian tengahnya mas, pas gue lihat mobil ini sekilas awalnya gue pikir ini karbon mas. Oh iya. Ya, kalau kita lihat sekilas gitu dari jauh ini kayak karbon. Kalau kita lihat detail ini enggak, ini bukan karbon. Ini kayak printingnya mereka lah mas ya, khas MRC gitu ya. Nah, di sini ada 2 buah cup holder tadi sama 1 buah Type C, USB-C ya gitu. Oke, kita mau ngetes suspensinya dikit nih mas ya. Ini jalanan di sini Bekasi emang agak lumayan ancur-ancur dikit mas ya. Nah, kita ngelewatin jalanan yang lumayan bambi-bambi tuh, kerasanya masih enak. Karena apa masih enak? Karena mobil ini menggunakan ring 18. Ini kalau kalian bisa lihat, ini velgnya sama persis kayak W177. Iya benar. Ya, kayak nggak A-Class itu sama persis. Tapi kalau gue jujur ya, sukanya kayak mobil ini pakai ring 19 mas. Kayak menurut gue dengan bodinya yang gede gini, kayak velgnya tuh terlalu kecil ya, gitu ya. Cuman ada nilai plusnya. Nilai plusnya adalah bantingannya jadi enak. Karena bannya tuh pasti profilnya tuh jauh lebih tebel. Tuh. Nah, enak kan ya? Untuk suspensinya tuh enak banget, rasanya beda lah sama kalian kalau misalkan pakai BMW. Gitu ya. Jadi lebih enak Mercy gitu. Nah, untuk pajak mobil ini tadi gue belum bilang mas ya. Jadi pajak mobil ini tuh bulan 4 tahun 2026. Jadi masih 11 bulan lagi dari sekarang. Kalian nggak perlu khawatir kalau beli mobil ini. Terus juga free warranty sampai tahun 2027. Ya udahlah, tinggal isi bensin, nggak usah ngapa-ngapain lagi gitu. Oke, jadi mau tanya-tanya boleh langsung DM atau WA ke nomor gua aja ya. Oke, thank you.